Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Dia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri. Jangan buang sampah di sungai. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi. Jangan biarkan mereka terbuang sia-sia. Lihat dampaknya. Tindakan kecil mereka membawa perubahan besar. Alam kembali ceria dan makhluk hidup pun bahagia. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mari kita jaga alam dan lingkungan kita agar tetap lestari untuk masa depan. Pernahkah kamu merasa tisu terbuang begitu saja? Tahukah kamu, produksi tisu berdampak pada penebangan pohon dan penggunaan air yang banyak? Tapi tenang, ada cara mudah. Pertama, gunakan tisu secukupnya, cukup 1 lembar saja. Di rumah, ganti dengan lap kain atau handuk untuk lebih ramah lingkungan. Jika terpaksa pakai tisu, pilih yang terbuat dari bahan daur ulang. Dengan langkah kecil ini, kita ikut menjaga kelestarian alam. Bumi jadi lebih sehat, kita pun ikut senang. Yuk, mulai bijak gunakan tisu demi bumi kita. 42 era di Singaraja Pro 2 event tambah terbaik kamu karena kita Indonesia. Tambah Pro 2 di jam 8 pagi. Nah, pas banget kita bakal ngobrol sama teman-teman dari PMI dan kita bakal bahas tentang bersatu dalam siaga, yaitu dari relawan PMI. Dan langsung aja, ini dia ada KKI KD Andika Pratama dan juga Putu Agriana Rahayu Deanova. Selamat pagi. Pagi. Dan apa ya, kita selalu terima tamu dari PMI itu selalu semangat terus ya. Ceria gitu ya. Ini Kak Andika sama dia relawan pure relawan ya. Iya, kita kan dari mahasiswa ada namanya Korps Sukarela. Kita relawan juga di PMI. Oke, relawan. Tak kira karena Kak Andika tadi pakai seragam gitu kan. Oh, ini staff nih gitu ya. Tidak. Kita ini PDL nih pakainya. Oh, PDL. Iya, pakaian dinas lapangan. Oh, banyak ada seragamnya. Banyak. Iya. Untuk pakaian dinas lapangan kita banyak. Setiap kegiatan pasti ada. Pasti ada PDL yang baru gitu. PDL yang baru. Iya. Tapi kita kan identik di Buleleng itu pakai PDL yang warna biru inilah dengan panjang. Ada juga PDH dan juga pakaian buat palang gitu aja. Oh, oke. Berarti banyak sebenarnya ya. Banyak. Itu beda-beda tugas atau enggak sih sebenarnya? Sama tuh. Sama tugasnya. Cuman di situasinya kalau misalnya kita ada bencana atau terjun ke lapangan seperti mengambil pasien itu kita pakai PDL. Tapi kalau misalnya di acara-acara formal seperti menjaga PP di kegiatan upacara kayak upacara 17 Agustus kemarin, itu kita pakai PDH, pakaian dinas harian. Oh, oke. Jadi ada tempatnya masing-masing sesuai dengan fungsinya. Iya. Bukan karena hari gitu ya? Bukan. Kalau hari itu berdasarkan dari staffnya sih biasanya. Oh, dari staff? Iya. Oke. Tapi kalau relawan punya seragam tersendiri tapi tidak menghitung hari gitu ya? Oke.
relawan PMI salah satu yang sampai saat ini aku tuh masih bertanya-tanya gitu ya. Sebegitu besar kalian itu berkorban untuk saudara-saudara kita yang luar biasa banget, yang pastinya tanpa pamrih kalian itu tetap menjaga ya gitu ya. Jika ada bencana selalu paling depan untuk bisa menjadi orang yang untuk menyelamatkan masyarakat. Nah, jadi ya memang sih bersatu dalam siaga gitu kan. Emang seperti topik kita kali ini, siaga yang sebenarnya emang sesiaga itu kah relawan PMI gitu ya. Tapi karena posisinya relawan itu kan tidak diharuskan gitu. Iya nggak sih? Istilahnya kayak relawan itu boleh datang boleh tidak gitu ya. Sedangkan selama ini kapan dibutuhkan selalu ada gitu. Ini jadi pertanyaan banget sih. Apa sih motif kalian itu kok bisa posisinya memang relawan tapi tetap siaga kalau misalnya ada bencana dan sebagainya? Karena ini tuh menyangkut 7 prinsip kepala merahan, Kak. Di mana kita ada rasa kemanusiaan. Di situ kita kalau misalnya ada bencana, contohnya di Banjar kemarin, meskipun kita tuh kan dari beberapa unit ya, kita tuh tetap mengkerahkan dari beberapa unit itu untuk tetap terjun ke lapangan demi membantu keluarga-keluarga kita yang kena bencana seperti yang di Banjar itu. Jadi kita kayak ada rasa kemanusiaan yang tersendiri gitu loh, Kak, untuk menolong mereka gitu. Kalau aku gitu sih persepsi aku ya. Terus juga kita kan kebanyakan mahasiswa nih. Kadang kita kalau misalnya ada shift, ada yang namanya kayak apa sih namanya tuh? Pergantian, kita giliran gitu loh untuk jaga, Kak. Jadi nggak, kalau misalnya ada mahasiswa yang nggak bisa diganti sama yang lain gitu. Terus juga dari PMI itu sendiri tuh ada jadwal terkhusus untuk menjadi relawan untuk kalau misalnya nih kita kan ada sedia ambulan gitu, Kak ya. Di situ kita ada jadwal terkhususnya. Jadi nggak kalau misalnya mereka siap, mereka bakal stay di PMI gitu. Kayak nginep, kita kan ada markasnya juga gitu. Oke, berarti istilahnya selalu siap bermodalkan rasa kemanusiaan. Iya. Itu menurut Kak Dea. Tapi kalau menurut Kak Andi apa nih? Kalau menurut saya dari yang saya lihat pengalaman ya, relawan PMI itu siap siaga itu ada beberapa yang emang dia itu memang udah terjadwal di markas. Itu kan kayak sekarang itu ada petugas posko malam itu siaga di jam-jam malam. Kalau sedangkan kita yang tanggap darurat bencana nanti kan kita ada yang namanya yang khusus Satgana. Itu kan nanti ada mereka tim-tim yang siap langsung terjun ke dalam bencana. Itu sih menurut saya, Kak. Oke, berarti istilahnya ada menurut kan Andika ada karena dijadwalkan. Iya, gitu ya. karena kita kan juga ada beberapa relawan yang emang siap nanti dijaga di markas itu, standby lah. Biasanya kadang di malam-malam itu ada panggilan kayak ada waktu ini kecelakaan, ada yang emergency seperti itu. Oke, itu selalu ada ya dan sudah dijadwalkan gitu ya. Iya, selalu dijadwalkan. Tapi kalau ada juga teman-teman relawan yang emang pure ikut juga di markas tetap bisa ikut juga. Makanya standby. walaupun ada namanya secara terpampang gitu ya, istilahnya sudah dijadwalkan, tapi kalau misalnya relawan itu ada tetap aja bakal tugas juga gitu ya. Iya. Walaupun kadang-kadang nggak disuruh pun datang gitu kan, asal tahu aja. Nah itu apa ya, istilahnya kayak aneh tapi nyata, tapi posisinya memang kita nggak nyangka seperti itu gitu. Kan sampai sekarang juga bingung ya. Ini motifnya sebenarnya apa sih teman-teman relawan kok bisa tergerak hatinya untuk itu sebenarnya gitu ya kan? Karena kalau misalnya kita ngelihat dari sisi zaman sekarang gitu ya, semua punya kepentingan masing-masing gitu kan. Kalau teman-teman PMI itu kayak istilahnya menyampingkan kepentingan, tapi yang paling penting adalah membantu manusia. Iya, betul. Itu sih yang nggak dipunya sama orang-orang lain. Iya, gitu. karena tergantung orang-orang, perspektif orang-orang kan berbeda-beda. Bener. Tapi kita yang di PMI palingan menurut saya sendiri, saya mikir rasa seperti ini ada orang yang mau butuh bantuan, oke, saya siap. Apa kalau saya ada waktu, saya siap membantu seperti itu. Nah itu dia, makanya menurut apa ya, istilahnya menurut kita juga sih, kalau misalnya orang itu kan zaman sekarang itu semua punya pekerjaan masing-masing. Apalagi kakak dia juga kuliah gitu kan, Kak Andika juga kuliah? Iya, kuliah di MK. Otomatis kan banyak kegiatan gitu kan. Istilahnya juga punya kegiatan masing-masing yang itu capek gitu. Tapi kalau untuk menolong manusia atau mungkin juga pada saat lagi bencana itu tetap berada di garda terdepan, tidak merasa capek gitu ya. Iya. Memang kita di relawan itu capek itu nggak kerasa sebenarnya kalau sudah di lapangan. Cuma nanti
lebih ke pengalaman saja gitu. Kalau memang di awal-awal pasti merasa agak ya gimana lah gitu. Tapi kalau udah terbiasa memang seperti biasa, ya biasa aja gitu. Makanya itu uniknya di situ gitu ya. Istilahnya kita tidak habis pikir, teman-teman tuh udah kuliah capek, tapi kalau udah misalnya dipanggil atau mungkin juga jaga itu ya jaga gitu ya. Padahal tidak ada motif apapun, dibayar juga enggak seperti itu kan. Makanya kita bingung juga sih istilahnya buat kita yang bekerja atau mungkin juga kita yang tidak di ranah itu gitu ya. Sangat luar biasa, makanya teman berdua kita ngeliat relawan PMI itu kayak malaikat gitu ya. Ini ibaratnya malaikat tanpa sayap dan istilahnya masih wujud seperti kita, cuma posisinya mereka itu sangat peduli terhadap sesama gitu ya. Tapi kalau untuk sampai saat ini ikut untuk PMI itu memang hobi, apa ya, bisa dibilang memang hobi sosial awalnya atau memang melihat bencana itu merasa khawatir dan akhirnya gimana ada motivasi tersendiri untuk ikut akhirnya terjun ke PMI gitu. Kalau dari aku sendiri kayak karena aku mahasiswa kesehatan, jadi aku kayak berencana lanjut PMI itu gara-gara sebelum aku benar-benar terjun ke lapangan ke rumah sakit, mungkin aku harus prepare dulu ke diri aku seperti join PMI. Nah, disitulah motivasi aku untuk kayak ada kesenangan tersendiri di PMI, Kak. Jadi kayak aku ada rasa kepuasan tersendiri kalau di mana aku tuh kalau udah ngerasa berhasil menolongin seseorang gitu. Kayak seperti yang Kakak bilang tadi, kita tuh rela bekerja tanpa dibayar. Tapi usaha kita tuh kayak misalnya nih, kita kan capek itu terbayarkan karena orang-orang tuh puas karena kinerja kita, dan kita juga ngerasa puas karena kita tuh bisa menolong orang. Apalagi contohnya kayak misalnya di Banjar itu, yang kejadian banjir di Banjar kemarin itu, kan ada beberapa orang yang hilang. Nah, pada saat mereka sudah ketemu, ada rasa kepuasan tersendiri di kita. Oh, syukurlah mereka ketemu, syukurlah mereka bisa yang bisa terselamatkan gitu, Kak. Kalau dari aku itu ada rasa kepuasan tersendiri di mana aku tuh bisa menolong seseorang. Gitu. Apakah sama kayak Kak Andika? Ya, kurang lebih sama juga. Dulu waktu masih kecil, kan saya di SMP misalnya saya ikut itu PMR, yang namanya PMR. Nah, naik lagi ke SMA, cuma ada pilihan juga PMR. Nah, sekarang sudah jadi mahasiswa, ada namanya Korps Sukarela. Itu saya pilih saja di sana gitu. Motivasi saya juga di PMI itu pengen juga membantu sesama, khususnya juga keluarga sendiri. Nanti kan kita dapat di PMI dapat pengalaman, dapat ilmu. Kita bisa membantu khususnya di lingkungan sekitar saya sendiri seperti itu, keluarga. Oke, jadi secara otomatis dapat ilmunya. Iya, betul. Gitu. Oke. Ini nilai plusnya buat kamu teman Prodo yang ikut PMI dan atau menjadi relawan PMI ya. Walaupun kamu itu istilahnya memang benar-benar istilah Balinya ngayah dan sebagainya, tapi tetap ilmunya ada. Dan yang pastinya ada mungkin tabungan masa depan ya. Ya, di akhirat nanti ya. Ibaratnya kayak gitu sih teman Prodo. Itu kita nolongin orang juga. Benar itu sih. Jadi buat teman Prodo yang menjadi relawan PNI, thank you banget sampai sekarang masih menjaga kita dan istilahnya selalu siaga. Dan nanti kita bahas lagi bersama Kak Dea dan juga Kak Andika ya di Spada. Jadi jangan kemana-mana. Kamu masih mendengarkan Spada di Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting. Fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak.
Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Masih bersama Kak Andika dan juga Dea teman berdua sebagai relawan PMI yang ternyata selalu siaga untuk menjaga kita, dan yang pastinya juga bersatu dalam siaga dalam komitmen menjadi seorang relawan PMI teman berdua. Jadi sampai sekarang kita masih sangat tidak menyangka di posisi mereka yang punya kesibukan masing-masing tapi tetap bisa menolong sesama gitu ya. Dan kalau misalnya kita ngomongin siaga gitu ya, siaga ini kan ibaratnya kayak 24 jam pasti akan ada aja sesuatu, misalnya kecelakaan atau mungkin juga bencana, apalagi cuaca nggak tentu sekarang kan. Tiba-tiba hujan kayak kemarin di Pancasari, tiba-tiba banjir yang seperti itu kan, apa ya, jadi siaga juga sih. Tapi apa ya, bisa dibilang nggak sih kalau untuk relawan sendiri itu memang sesiaga itu dan bisa aja dipanggil kapan aja gitu, walaupun itu tengah malam sekalipun? Ya, kita memang bisa dipanggil 24 jam kapanpun dan dimanapun. Kapanpun dan dimanapun Ya, gitu ya. karena kan yang namanya musibah kita nggak kenal waktu ya Kak ya. Jadi ya itu, kita bakal siaga 24 jam. Mau dimanapun itu lokasinya kita bakal terjun. Oke, semasih itu di daerah Buleleng kalau khusus untuk PMI Buleleng Ya, Iya, khusus. Oke, biasanya itu koordinasinya seperti apa sih Kak? koordinasinya seperti bisa lewat telepon Kak, kan karena kita ada nomor telepon PMI tersendiri, atau bisa menghubungi personil PMI-nya langsung gitu. Jadi orang-orang tuh biasanya menghubungi, kok misalnya khususnya memanggil ambulan gitu Kak ya. Kita kebanyakan dari orang-orang tuh dia menghubungi personilnya langsung. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada bencana seperti yang di Pancasari yang Kakak bilang, ada orang yang terjatuh yang seperti yang di Sambangan di air terjun Tembok Bara itu, atau yang di banjir itu, kita biasanya menerima konfirmasi dari telepon atau enggak dari BPBD yang langsung gitu. Oke, biasanya itu satu koordinasi langsung semua gitu ya? Ya, langsung Gitu. semua. Nggak jarang nggak sih istilahnya kalau misalnya itu datang dari relawan gitu ya, istilahnya terima telepon dari orang gitu, ada bencana di sini gitu, langsung konfirmasinya ke langsung PMI langsung atau ketua PMI langsung atau bahkan ke ke BPBD atau lainnya? Biasanya kita koordinasi itu lewat grup Kak. Ada grupnya? Ada grupnya. Jadi kayak informasi itu cepat menyebar Kak, karena kita dari grup yang satu ke grup yang lain itu menyebar secara cepat gitu. Dan itu istilahnya terlink gitu ya? Iya. Sama dinas yang lain gitu? Iya. Oh, oke. Berarti punya grup tersendiri khusus untuk itu gitu ya? Iya. Iya, nanti kan kita kan di PMI ada namanya grup relawan. Nanti kan biasanya ada info-info dari kayak BPBD, misalnya ada bencana kan, mereka yang akan menginformasikan ke staf di PMI pengurus markas. Nanti mereka akan meng-share ke anggota-anggota di relawan-relawan PMI. Siapakah yang siap nanti, kayak waktu ini di Banjar ada bencana itu kalau nggak salah hari Jumat malam kejadiannya. Langsung dah Jumat malam langsung disebar untuk siapa aja yang bisa. Nanti kan ada staf-staf juga yang ikut. Terus kemarinnya besoknya lagi ada lagi arahan siapa yang bisa nanti hari ini gitu. Nanti kan kita juga yang emang free bisa nanti ikut di sana gitu. Oke, itu kan apa ya, bisa dibilang salah satu urgent ya, urgent dibilang, dan itu akses jalan pada saat itu juga lagi susah posisinya. Tapi kalian itu tetap jalan gitu ya, ke posisi saat itu jangan gede banget sih. Ya kemarin itu kita ingatnya seperti itu ya. Dan posisi yang seperti itu berarti setelah terima koordinasi langsung konfirmasi aja ya, siapa relawan yang bisa gitu ya. Dan itu koordinasinya lewat grup, dan itu biasanya langsung jawab gitu. Kalau misalnya emang nggak ada respon di grup tuh, mereka bakal telepon satu-satu personilnya, siapa yang bisa langsung gas gitu. Terkhusus nanti kan kalau memang dibencanakan ada satgananya nanti, memang khusus di bagian bencana di satgana. Kalau memang kan kita relawan-relawan biasa kan ada tuh yang memang ada satgana, itu ada pelatihan khususnya. Kalau kita kan masih di pendidikan dasarnya, tapi kalau kita pengen ikut, oke, siap, nanti kita langsung jalan seperti itu. Oke. Tapi kalau Kak Andika sama Kak Dea biasanya untuk terima ada arahan seperti itu atau mungkin juga informasi seperti itu, gimana? Apakah istilahnya biasanya menunggu dipanggil dulu atau istilahnya langsung Kak jawab aku bisa gitu? Kalau misalnya dari aku sendiri tergantung situasiku Kak. Kalau misalnya aku memang bisa, aku langsung ikut tanpa dihubungi.
gitu. Maksudnya tanpa dihubungi secara langsung, secara pribadi gitu Kak ya. Kalau misalnya pun dikonfirmasi di grup, aku bakal kalau bisa aku langsung ikut gitu. Oke. Iya gitu. Kalau aku seperti itu. Oke, jadi tergantung situasi Kak Dea sendiri. Iya. Sama Kak Andika juga seperti itu. Iya, sama. Kita kan juga karena mahasiswa juga kan nggak tentu untuk kuliah misalnya di pagi hari atau gimana. Nanti kan dari info dulu dari grup, nanti kan dapat informasi ternyata ada bencana di sini gitu kan. Nanti kalau saya misalnya bisa, oke, saya bisa jalan. Kalau memang saya nggak bisa, oke, saya belum bisa untuk aktif. Tapi tanda kutip kalau misalnya Kak Dea posisinya tengah malam itu ada pengecualian nggak sih? Pengecualian seperti apa Kak? Istilahnya udah malam untuk cewek nggak usah ikut gitu. Nggak ada. Nggak ada. Kita Nggak ada? ada kesetaraan gender. Kita Nggak ada. menganut kesetaraan gender di sini. Baik cewek oke. maupun cowok selama dia dalam kondisi sehat, selama dia dalam kondisi yang baik, selagi dia bisa ikut, dia boleh ikut terjun ke lapangan. Oke, berarti tidak ada batasan gitu Tidak. ya. Tidak ada aturan secara khusus juga untuk perempuan untuk bisa turun langsung gitu ya. Entah Iya. jam berapa mau tengah malam, subuh. Ada bencana kan kita nggak tahu soalnya ya. Yang pasti boleh itu selagi bisa jalan gitu. Iya. Iya, betul. Oke, selagi nggak sibuk boleh dikonfirmasi kalau bisa langsung jalan gitu ya. Iya. Padahal walaupun itu nggak piket loh ya. Iya. Nggak. Karena waktu Oke. itu juga situasinya kan kayak situasi yang genting juga Kak. Jadi kita siapa yang paling bisa dihubungi, siapa yang paling cepat dihubungi itu dia yang bakal langsung terjun. Oke. Yang paling cepat lah ya. Ya. Tapi ada batasannya misalnya 10 orang dulu gitu. 12 Ya, orang dulu, 15 orang dulu gitu. Sebenarnya kalau kita jaga turun ke bencana itu semakin banyak tapi semakin baik, tapi ya nggak terlalu banyak juga. Ya, nanti kan kita di awal misalnya kita menurunkan 5 orang dulu, kita kan asesmen dulu gimana keadaan di sana. Kalau memang kita butuhkan banyak relawan, oke, setelahnya langsung banyak kita bawa relawan sih itu. Oke, tapi kalau misal berarti tergantung pertama koordinasinya di grup dulu ya. Iya. Misalnya lebih dari 5 orang di op dulu gitu mungkin ya. Iya. Biasanya gitu. Oh, ini luncur dulu gitu ya. Ya, 5 lah dulu. Oke. Jadi paham ya. Jadi sistem koordinasinya kita tahu teman berdua ternyata secepat itu ya dengan adanya WhatsApp group gitu ya, dan itu udah terlink dengan dinas-dinas yang lain yang berkaitan dengan kebencanaan teman berdua. Jadi seperti itu kinerja relawan, secepat itu menerima informasi dan langsung bertindak gitu ya. Tapi biasanya ngumpul dulu ya, nggak langsung jalan-jalan sendiri-sendiri gitu ya. Ngumpul. Karena Ngumpul. kita kesannya bawa ambulan. Biasanya kesana pakai bawa. armada PMI nanti ke sana. Apakah nanti ambulan atau nanti dari pickup atau dari truk. Iya, berarti nggak peduli misalnya dekat banget sama rumah nih, nggak mau tunggu di situ aja gitu ya. Biasanya nggak tuh ngumpul dulu ya. Iya. Iya, biasanya ngumpul. Oke, mungkin karena ada pertanggungjawaban dan harus ada api dinas sebagainya Iya. gitu ya. Itu yang membuat harus ke markas dulu gitu Iya. ya. Oke, jadi secara kelihatan banget gitu, ternyata itu terorganisir dan pastinya buat teman-teman dua, buat kamu yang pengen jadi relawan itu sangat bisa banget ya. Buat kamu yang memiliki istilahnya jiwa kemanusiaan seperti Kak Dika dan juga Kak Dea bisa banget ya. Masih dibuka untuk menjadi relawan mungkin di PMI? Masih Kak, kita terbuka. Bisa terbuka. Dan Iya. biasanya pelatihannya dari kapan ya? Pelatihannya itu kita kalau dari pihak markas tersendiri itu jarang dia melakukan pelatihan, tapi kalau misalnya di unit-unit lain kita ada beberapa unit seperti unit Undiksa, unit Stikes, dan unit Unipas, dan juga unit IMK juga Kak ya, Institut Pembukuturan. Kalau misalnya dari pihak markas itu sendiri, biasa mereka nitip pada pihak-pihak tersebut apabila mereka melakukan diklat gitu, melakukan sekarang bukan diklat sih namanya, pelatihan Platdes. dasar. Pelatihan dasar. Ya, jadi di pelatihan dasar itu kita bakal dapat materi terkait dengan bagaimana cara kita pertolongan pertama pada pasien yang kecelakaan, bagaimana cara kita melakukan pertolongan pertama pada pasien yang henti jantung. Kalau misalnya di henti jantung kan dia biasa di RJP dulu gitu, beberapa siklus Iya. gitu. Terus juga kita bakal dapat ilmu seperti pertolongan pertama pada luka seperti itu Kak. Jadi kita ada nilai plusnya tersendiri untuk diri kita yang dimana kita tuh bisa menolong orang-orang sekitar kita dari mendapatkan ilmu tersebut Kak gitu. Oke. Jadi sudah ada pelatihan secara dasarnya yang pasti Iya. bisa diikutin ya kalau Iya. kamu mau jadi relawan PMI guys. So, buat kamu yang teman berdua yang pingin ikut menjadi relawan bisa cek di mana ya?
Bisa hubungi PMI Balinya langsung, ada Instagram. PMI Provinsi Bulelengnya langsung karena Kabupaten Buleleng. Iya. Ya, Provinsi Bali atau Kabupaten Buleleng. Iya, kalau kita kan sebenarnya di Buleleng itu kan kebanyakan relawannya mahasiswa. Iya. Nanti kan biasanya kebanyakan dari mahasiswa. Kalau memang dari masyarakat itu ada khusus nanti pelatihan. Nanti kan diberikan kayak ini waktu di kalau nggak salah itu dekat Lovina apa di mana tuh ada pelatihan khususnya nanti dari staf PMI akan mengajarkan dari berbagai kayak di Bancasari itu kan ada sibatnya nanti dapat ini pelatihan khusus dari PMI gitu. Oke, jadi bisa dicek langsung ya di sosial media mereka dan kamu bisa tanya-tanya langsung atau mungkin juga langsung datang markas di PMI ya. Iya. Untuk di jalan Aduh, saya lupa soalnya. ya pasti di rumah sakit umum ya. bukan, kita tuh pindah markasnya. Di Yudhistira kalau nggak salah ya. Kita patokannya itu di Kita karena sekarang udah pindah markas Iya. barunya Ada itu markas baru? Iya. ya karena pindah Itu di jalan kalau salah itu di dekat PLN belakang PLN Udayana. Udayana. di depan klinik Anugrah itu, Kak. Oh, Iya. oke. Baru nih. Baru. informasi. Iya. Itu bekas. Jadi buat teman berdua jangan ke sana lagi. Iya, jangan di rumah Berarti sakit. dekat PLN. Ya, Ya. PLN Udayana. Oke, mungkin bisa diupdate nanti di sosial media biar gampang ya. Iya. Karena kita bingung nih. Nanti takutnya sampai sana udah ada orang gitu ya. Oke, ada markas baru teman berdua jadi kamu bisa cek langsung. Ya. Oke, terima kasih banyak Kak Dea. Terima kasih Iya. banyak buat Kak Andika juga yang ternyata sampai saat ini masih konsisten menjadi seorang relawan PNI dan sudah menjaga kita terus dan siaga terhadap bencana. Terima kasih banyak. Oke, Semoga terima sukses kasih. dan yang pastinya kegiatan apapun bisa dilancarkan ya. Oke, Iya. siap. Terima kasih. Oke, itu dia teman berdua Kak Andika dan juga Dea dari relawan PMI yang luar biasa banget ya, memberikan kita dapat ilmu jadinya. Ternyata relawan tuh seperti itu, selalu siaga kapanpun dan dimanapun. Oke, sampai sini dulu kita ngobrol di Sepada teman berdua. Jangan kemana-mana, masih bisa ditemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sepada. Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para